juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Barisan pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik, mengenakan kostum payas madya, serta diapit oleh dua gadis yang mengenakan riasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesona. Selain itu, di sisi kanan dan kiri juga dihadirkan balapati untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pet air ini. Barisan selanjutnya menampilkan pesona Jegek Bagus Gianyar yang diikuti Trune-Truni Gianyar, memakai busana dan tata rias payas agung khas Gianyar. Payas agung bukanlah sekedar riasan, melainkan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini diiringi dengan gamelan gong beri. Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with the nameplate bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas madya costume. Following this are charming of Jegek Bagus Gianyar and Trune-Truni Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature ceremonial costume, Payas Agung, is not just attire, it is a symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic gong beri ensemble. Suasana kesucian pada pet air kali ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan upacara yang terdiri atas umbul-umbul, kober, bebantrangan, payung agut, dan tungkasi. Barisan ini diiringi dengan sajian keindahan ragam keindahan tradisi budaya Gianyar, dilanjutkan dengan barisan pembawa kepogan yang diiringi dengan gamelan angklung. Ladies and gentlemen, the atmosphere of Sangchite is further elevated with a line of uparanga, including umbul-umbul, vertical flags, kober, bebantrangan, spears, payung pagut, and tedung agung, secret umbrellas, accompanied by the vibrant sounds of the Kalaganyur gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong jobo, legong lasem, dan legong semarendana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's Pet Air, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jobok, Legong Lasam, and Legong Semarandana. And each dance represents Gianyar artistic legacy.
Selanjutnya sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya yaitu tradisi Siat Sambuk. Siat Sambuk adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengerupukan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling mengangkat obor dan sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi Siat Sambuk ini memiliki nilai-nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, Siat Sambuk juga dipercaya sebagai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menyucikan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as Siat Sambuk. This ritual comes from Desa Singakerta Ubud and is part of the pengerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or sandikala. Sebagai sajian pamungkas Duta Pet Air Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang bertutur kisah lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dikisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Nama Jokorda Gedekara, keturunan dalam Sukawati yang dikejutkan oleh serangan dari pasukan I Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Jokorda Gedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Jokorda Gedekara. Datanglah para dayang untuk menyambut Jokorda Gedekara bersama istrinya, I Gusti Ayurai, anak dari I Gusti Ngurah Bijabun yang diloloskan ke arah timur laut. Demi menghindari ancaman nyawa, maka Jokorda Gedekara berpamitan kepada istrinya.
dengan mata yang menyiram bara dan dada yang disirami keyakinan. Pada akhirnya, Cokodo Gede Karang berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Langkah demi langkah perjalanan Cokodo Gede Karang diiringi oleh pasukan setianya yang lengkap dengan persenjataannya. Akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Cokorda Gede Karang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit, Cokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gede Karang yang membawa senjata tombak lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Cokorda Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Karang, dan nama tempat itu bergema sepanjang zaman bernama Singakerta. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Kota Denpasar.
Di tengah derasnya hantaman arus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi seni dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Kutumbaka dan menyama beraya, Kota Denpasar senantiasa menghormati keragaman dan menjunjung tinggi persatuan guna terwujudnya masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada PRI tahun ini,